Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Semangat? Semangat apa? Semangat ya. Semangat berjihad. Oh, semangat. Kayaknya belum siap untuk berjihad ya. Ya Allah, memang Indonesia sedang diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian Majlis Teras Dakwah yang saya cintai, yang saya banggakan, terima kasih kehadiran anda dan terima kasih kesabaran untuk bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua. Kita sedikit atau banyak ya? Banyak ya, maunya banyak ya. Kita sama-sama belajar ilmu mengenai kasus aksi demo yang kemarin. Banyak kami menerima komen-komen dan ketikan tulisan di sosial media maupun saya secara pribadi di Instagram yang menyampaikan tidak membenarkan aksi demo atau membela orang menghina Al-Quran. Walaupun tidak banyak, dan alhamdulillah tidak banyak, malah justru bisa dikatakan 99% dari jamaah yang saya bicara berikut saya di Instagram maupun di sosial media, Facebook, Twitter, hampir 99% yang sudah istilahnya mendukung gerakan itu dan menjadi sudah gerakan, bukan gerakan kita sendiri, tapi sudah dengan pimpinan Fatwa Majlis Ulama Indonesia. Dan kalau kita bilang Fatwa Majlis Ulama Indonesia, berarti ini bukan keputusan satu orang, tapi keputusan jumlah ulama, dan di situ ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang lain-lain, ada yang tamatan Kairo, ada yang tamatan Arab di Arab Saudi, di Makkah Ummul Qura, ada yang tamatan di Jamiah Islamiyah Madinah, dan mereka rata-rata cukup bijaksana, senior, yang mereka pasti tidak ada kepentingan selain untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama ada pendapat ulama, jujur saja saya tidak pernah turun dan tidak pernah saya bahas. Setiap orang bertanya dalam kasus ini, saya arahkan ke Majlis Ulama Indonesia, karena ini sudah menjadi persoalan publik dan silahkan yang dijawab oleh Majlis Ulama Indonesia sebelum aksi demo. Mengapa saya turun dan ikut bersama umat Islam dan bersama para ulama, para habaib, para kiai? Karena sudah menerima fatwa dari ulama, dari Majlis Ulama Indonesia, menggerakkan aksi demo yang kita membawa kedamaian dalam demo itu, dan sudah terbukti nyata
Tidak ada kerusuhan dari umat Islam. Dan kemarin ketika kerusuhan terjadi, bisa dikatakan tidak terjadi di waktu terang. Dari sebelum Jumat, sesudah Jumat, sampai maghrib, bahkan sampai Isya, tidak ada kerusuhan sama sekali. Berjam-jam dipertahankan. Ketika ada kerusuhan, kenapa terpilih di waktu gelap? Supaya tidak terlihat siapa yang tersangka. Tapi subhanallah, tetap Allah memberikan petunjuk dan ditangkap salah satu yang membuat kerusuhan, dan dicek KTP-nya ternyata Katolik. Dan sementara ditahan, sementara dilepaskan. Alasannya apa dilepas? Tidak cukup bukti. Jadi negeri ini aneh. Dan saya yakin kalau yang bikin kerusuhan orang Islam, apalagi kalau laskar FBI atau siapa, pasti ditangkap tanpa alasan, tanpa bukti. Berarti sebenarnya persoalan yang kita hadapi di Indonesia bukan masalah bukti sebenarnya. Cuman yang menjadi sasaran, yang menjadi korban, yang menjadi kambing hitam adalah umat Islam. Dan selalu saya sampaikan ke jamaah, kalau tidak bisa menyampaikan komen yang baik dalam hal kasus ini, lebih baik diam. Dan dasar hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Kalau anda merasa ini fitnah, ini hal yang tidak dibenarkan, ini hal yang tidak sesuai dan tidak sah dengan syariah, padahal sudah ada fatwa dari Majlis Ulama Indonesia, lembaga yang kita percaya, lembaga yang terhormat, daripada kita ikut, seandainya itu fitnah, semestinya di posisi seorang mukmin ketika menghadapi fitnah apa? Ketika orang muslim, orang mukmin menghadapi sebuah fitnah, sikapnya apa? Ayo jawab. Tawakuf. Apa arti tawakuf? Ya diam diri. Diam diri. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan, kalau kita duduk, kalau kita berdiri, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang jalan. Kalau sudah ulama mengeluarkan fatwa, tidak layak ulama lain membicara seolah-olah tantangan dengan fatwa itu. Kalau ingin menyampaikan pendapatmu silahkan, tapi tidak boleh dan tidak tepat ketika di sosial media menyampaikan pendapatmu, apalagi dalam kondisi darurat, kondisi umat sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat sensitif, sangat menyakitkan perasaan. Kalau tidak bisa mendorong umat untuk tetap membawa yang kebaikan, sudah diamkan. Diamkan. Dan sayang sekali selama saya di Indonesia masih belum memperhatikan ada ikatan kepedulian, kebersamaan antara ulama kita sendiri. Ini yang menjadi masalah. Saya berusaha maksimal mendekati semua ulama, dan saya tidak mau melihat apa belakang alirannya, pendapatnya, saya tidak mau lihat, karena saya bersikap menghormati pendapatmu, apapun itu pendapatmu. Saya datangin ke para habaib, saya datangin ke NU, saya datangin Muhammadiyah, saya datangin Jamaah Tabligh, saya datangin Hizbut Tahrir, saya silaturahim sama semua.
Karena mereka semua itu adalah saudara kita seiman. Kalau ada yang memiliki celah atau memiliki kekurangan, itu wajar jamaah sekalian, karena kita manusia. Saya pun tidak terlepas daripada kekurangan dan kesalahan. Contoh, tidak usah jauh-jauh. Mungkin Bapak Ibu pernah menerima rekaman video bahasan saya soal kurban. Pernah enggak? Hah? Langsung di otak-atik isinya dan dibawakan cerita si Wahabi ini menantang kebiasaan Indonesia. Saya tidak pernah turun di depan media untuk membela diri. Walaupun rekaman yang beredar tidak seutuhnya rekaman yang saya sampaikan. Dan itu yang beredar bukan ceramah lengkap masalah kurban, tapi yang disampaikan atau beredar video adalah jawab pertanyaan. Makanya sesudah itu saya tidak pernah kalau saya ceramah tidak pernah ada tanya jawab. Dah habis sana tidak ada tanya jawab. Mengapa tidak ada tanya jawab? Karena bisa salah diartikan. Apalagi mau direkam tanya jawab itu. Padahal saya sudah berkali-kali menekan masalah kurban, satu orang boleh satu kambing. Satu keluarga satu ekor kambing pun boleh. Satu keluarga mau satu sapi boleh, mau satu kambing boleh. Kalau dia mampu mau 1000 sapi boleh, tidak ada masalah. Kembali kepada masalah Al-Quran, Suratul Ma'idah 50. Terima kasih Ahok. Jadi umat Islam sudah hafal satu ayat. Sambil jadi tulisan di baju ini. Di mana-mana bajunya. Kemarin saya pas demo melihat anak-anak muda semua bajunya, seragamnya Al-Ma'idah 51. Saya mengambil pesan, kalau gara-gara satu ayat dicelikkan dan dibicarakan dan dihina, tergerak jutaan umat. Ini baru satu ayat loh. Berarti hati-hati ya, jangan main-main sama Al-Quran. Baru satu ayat sudah jutaan keluar. Gimana kalau 30 juz? Habis-habisan. Tapi saya bangga sekali, tidak membicarakan masalah boleh tidak boleh, tapi saya bangga sekali begitu keberhatian, kepedulian umat Islam di Indonesia. Dan itulah Bapak Ibu yang harus kita sadari, itu yang dimiliki oleh rakyat Indonesia belum tentu dimiliki oleh negara lain. Ketika Islam yang disuntuh, ketika Al-Quran yang dihina, orang yang tidak pernah salat pun keluar. Awas. Hal ini membuat semua musuh Islam dan termasuk sejarah politik Amerika dan negeri Barat sangat takut, khawatir masalah itu. Apalagi kalau kita membicarakan kasus ini belum diselesaikan dengan baik secara hukum, itu bisa lebih besar lagi. Kita tunggu nanti tanggal 25 November. Siap enggak? Siap. Ya, ini. Allahu Akbar. Dan ketahui jamaah sekalian, tidak ada hal pribadi terhadap siapapun.
Jangan ada orang yang terbancing, tertipu. Umat Islam kan rahmatan lil alamin. Ini sebenarnya rahmatan lil alamin di Indonesia terlalu bebas dipakai. Tak jelas kemana dipakai. Menghina Al-Quran, rahmatan lil alamin. Di macam-macam isu rahmatan lil alamin. Berarti kita diamkan diri alasannya rahmatan. Kenapa Islam tidak mau toleransi? Kenapa Islam tidak mau memperhatikan dan menghormati agama lain? Kasih tahu, dengar baik-baik. Kalau bukan umat Islam di Indonesia cinta damai, tidak ada orang non-Muslim bisa hidup di Indonesia. Kita tahu dan yakin perbedaan agama kita hormati. Lakum dinukum. Allah saja sebutkan dalam Al-Quran ada perbedaan agama. Tapi ketika kami turun untuk membela agama kami, membela Al-Quran, jangan dikatakan kita umat Islam tidak damai. Dan subhanallah memang terbukti begitu raminya. Sebenarnya kalau kita mau buat kerusuhan, wallahi bisa jadi. Apalagi di saat ditembak sebagian anak muda yang rusuh, tiba-tiba malah tembakannya arah kita. Posisi kita para kiai ulama, para habaib, posisi kita dari tempat rusuhan hampir 80 meter. Belum lagi dibagari batasan pohon-pohon, betong-betong yang ada di situ, jauh, cukup jauh. Tiba-tiba kok bisa ditembak kita? Mohon maaf, bukan tembak, cuman bomnya salah terbang. Jadi ada orang beredar fitnah katanya Syekh Ali ditembak polisi. Oh jangan suuzzan, husnuzzan. Bomnya yang terbang, salah terbang. Jadi dia tembak ke sana, malah dia datang ke sini. Bisa masuk akal juga ya. Makanya kita ketika terjadi tembakan kepada anak-anak rusuh muda-muda mahasiswa di sebelah cukup jauh dari posisi kita, masih para kiai, para ulama yang ada lebih menarah atau mendekat ke Monas di hadapan istana, masih mereka menyampaikan bertahan, jangan rusuh, sabar, jangan lawan, mohon polisi jangan tembak. Sebenarnya di saat itu satu kata saja, kalau dikatakan serbu, karena dah dihentikan tembakan, hanya serbu saja, hanya satu kata, kira-kira apa yang terjadi? Habis. Apalagi jumlah polisi yang ada di situ tidak seberapa dibanding jamaah dan warga yang turun demo. Cuman subhanallah, Habib Rizik dan para habaib yang ada di situ tahan, jangan ada yang bergerak, jangan ada yang lawan, jangan ada yang mundur. Kita di posisi jauh, sangat jauh dari rusuhan. Tiba-tiba kita melihat tembakan malah ada di hadap kita. Saya di saat itu posisi habis saya baca Al-Quran, turun dari mobil komando, saya pindah ke mobil yang satu lagi di atas atap. Belum santai duduk, bomnya di atas kepala saya. Saya lihat dari atas pohon dikirim dari sana, karena batasan pohon kan, kalau ditembak begini pasti kena pohon, makanya mereka tembak dari atas. Dia datang, saya lihat berhatiin banget. Cuma subhanallah tidak terfikir, padahal bawa HP tidak terfikir rekam. Ya posisi ini lagi kacau, apa yang mau direkam? Persis ketika saya melihat satu tembakan yang datang ke arah kita, saya masih begini lihat, terus turun ke bawah, anak-anak muda di sebelah kiri kita di mobil. Yang satu lagi turun ke sini sambil saya melihat. Pas begini sampai di sini, saya fikir masih mau
jatuh ke bawah. Ternyata meledak di atas kepala saya persis. Walaupun alhamdulillah selamat dari ledakan bom itu, tapi yang kena gas air mata yang sangat luar biasa, sampai saya tidak bisa nafas, tidak bisa menghirup udara yang bersih, belum lagi mata tidak bisa sama sekali lihat. Ini benar-benar cuci mata. Udah luar biasa habis-habisan. Dan di situ ketika saya berdiri malah bertambah gas, membuat karena nafas sudah tidak bisa nafas biasa, membuat agak sedikit bukan binsang sih, cuman agak tidak sadar dan kemudian agak jatuh dari mobil. Alhamdulillah ada teman-teman di posisi di bawah mobil berdiri, jadi mereka yang melindungi saya dan kemudian membawa saya ke mobil. Dalam mobil baru saya mulai sadar, dibawa ke rumah sakit, diberi oksigen, kemudian dibersihkan mata. Kemudian begitu saya mulai melihat dan menyadari saya sudah di rumah sakit, saya langsung cabut oksigennya, saya lepaskan semua dan saya, sambil dokter ini bilang, jangan dulu, di sini dulu. Apaan yang di sini dulu? Kok di surga, di sana surganya, kok di sini dulu katanya. Orang-orang lagi mau masuk surga, saya turun. Subhanallah, saya turun. Jujur saja, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Cuma satu bahasa saya, ulama masih di sana, kalau memang Allah izinkan mereka mati di situ, saya juga mau mati. Saya dah mau pulang kalau ulama belum pulang. Saya balik dalam perjalanan, melihat banyak pemuda-pemudi yang menarah balik dari istana pulang. Saya tidak tahu mereka kemana. Begitu mereka melihat saya balik dan semuanya bertakbir ikut balik lagi. Saya belum tahu para kiai ulama sudah bergerak jalan ke DPR, MPR. Saya sendiri, ayo serius habis-habisan, ayo mari, Masya Allah luar biasa. Padahal mungkin banyak di antara mereka yang tidak bisa baca Al-Quran, cuma hafal Al-Maidah 51. Subhanallah, tapi Allah melindungi kita. Belum sampai ke batasan dekat polisi, ada orang dari staf pengurus FBI mau menyampaikan, Habib dan semua yang lain sudah pada pulang. Syekh tahan dulu, mau kemana sih? Jangan sampai ditembak lagi. Akhirnya kita diarahkan untuk balik lagi. Padahal saya melihat begitu semangatnya para pemuda untuk membela Al-Quran. Jamaah sekalian, kita tidak tahu mana kebaikan yang kita lakukan menjadi sebab diampuni oleh Allah dosa kita. Jangan ada bahasa, saya ajak orang berdosa, mau apain ikut demo, mau apain bela Al-Quran, saya aja belum sempurna. Emang siapa yang sempurna? Siapa yang sempurna? Bisa jadi anda yang tidak lancar salatnya, anda yang belum bisa baca Al-Quran, anda yang masih memiliki banyak dosa besar, anda begitu turun di lapangan dan untuk membela Al-Quran, bisa menjadi sebab Allah hapuskan dosamu semua. Termasuk orang yang tidak berkesempatan demo. Bukan berarti harus dan wajib demo. Ada orang di rumahnya tapi hatinya demo sebenarnya. Dia ikut dengan hatinya, dengan doanya, dengan zikirnya, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga dapat pahala yang sama. Dan itulah cerita pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW ketika perang Tabuk. Ada sebagian dari sahabatku di Madinah, mereka ingin ikut perang Tabuk, tapi mereka tidak bisa mengikuti karena kondisi dan keadaan mereka. Dan pahala mereka di sisi Allah sama pahalanya dengan orang yang mengikuti aku di perang Tabuk. Begitu kata Rasulullah. Padahal mereka diam di rumah. Karena jamaah sekalian, bukan masalah gerakannya tapi masalah hati. Sejujurnya kita membela Al-Quran atau tidak, membela Islam atau tidak. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita tergerak hati kita,
tersentuh hati kita dan kita merasa ada kepedulian, bersyukurlah jamaah sekalian, karena itu tanda anda beriman. Bersyukurlah. Beda sama orang yang tidak memiliki perasaan sama sekali. Dihina Al-Quran, tidak dihina apa, tidak apa-apa, biasa aja. Hatinya pun biasa aja. Kalau dihina orang tuanya, baru dia marah. Kalau dicaci maki dia, pasti dia marah. Oleh karena itu, tanda orang beriman ketika dicelah nama baik Islam, dihina Islam, dia ada sesuatu perasaan kesedihan. Dia merasa sedih, ada rasa berduli, walaupun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa menolong apa-apa untuk hal ini. Tapi di hatinya dia tidak membenarkan apa yang terjadi. Disitulah tanda dia beriman. Banyak juga yang menyebarkan persoalan, dan sayang sekali walaupun persoalan yang dibahas itu juga termasuk dari ulama, dan selayaknya ulama di hal seperti ini mendiamkan diri karena sudah diambil alih oleh Majlis Ulama Indonesia. Jangan ada ulama muncul yang tantangan dengan fatwa umum yang sudah dibawakan oleh Majlis Ulama Indonesia. Kalau punya pendapat disampaikan nanti sendiri. Jangan dipublikkan di media, disampaikan melalui, karena ini bisa membahayakan, membingungkan masyarakat. Ini ulama A bilang ini, ulama B bilang lain, ini bilang lain, membuat kita bingung. Padahal semestinya hal ini sudah nyata, sudah jelas. Makanya kita sama-sama dalam kesempatan ini, ayo kita gali dan belajari Suratul Maidah mulai dari 51. Sebenarnya persoalan untuk memahami surah ini bukan hanya surah Al-Maidah 51, tapi saya nasihatkan belajari Suratul Maidah mulai dari 51 sampai 86. Sampai 86. Karena 51 baru pembukaan masalah cerita pemimpin. Baru pembukaan saja.